Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah syahadata abdi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, para calon tamu Allah yang berbahagia, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama dengan podcast Melek Umroh. Kali ini dalam tema tips dan trik menghindari travel company yang red flag atau yang wajib kita double check, kita cek ulang lagi, kita pelajari dengan sesama sehingga tidak menjadi korban penipuan seperti saudara-saudara kita sebelumnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa beberapa paket-paket yang sudah dipersiapkan oleh tim Melek Umroh dapat dihubungi melalui via nomor WhatsApp di bawah ini. Insya Allah tim dari Melek Umroh akan segera membantu, termasuk salah satunya program unggulan yang baru saja akan dirilis dan di launching insya Allah di bulan Agustus, yakni Umroh Ramah Lansia. Jadi buat para saudaraku, para calon tamu Allah yang menginginkan memberikan hadiah terbaik bagi kedua orang tuanya, bisa menghubungi nomor yang sama seperti sebelumnya untuk bisa mendapatkan informasi tentang program Umroh Ramah Lansia yang insya Allah nanti di antara segmen yang ada di episode ini akan dijelaskan sedikit oleh bintang tamu kita yang jelas dan tak asing lagi, Mak Len. Mak Len, assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Apa kabar Mak? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, segar, udah kenyang, udah ngopi. Jadi kita ini agak-agak gimana nih ya temanya ya. Iya, betul. Jadi baik, alhamdulillah Mak Len sudah bersiap memberikan informasi. Tujuannya adalah tidak menjelekkan sebuah brand atau company travel apapun juga, justru ingin mengajarkan, memberikan edukasi, karena sesuai dengan podcast Melek Umroh adalah memberikan edukasi, menginformasikan, memberikan insight-insight serta pengalaman-pengalaman langsung yang dilakukan oleh Mak Len dan para narasumber yang sebelumnya atau bahkan insya Allah sesudah episode ini. Jadi tidak perlu khawatir untuk mempelajari hal-hal tersebut, karena biar bagaimanapun juga kami dari Melek Umroh tidak ingin saudara-saudara yang para calon tamu Allah menjadi korban berikutnya karena ulah nakal sebagian oknum para travel company yang beredar di seluruh Indonesia. Baiklah Mak Len, akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu ya terutama ya, cukup banyak, bahkan salah seorang teman saya juga pun sempat menangis mendengar ceritanya bahwa ibunya tidak bisa berangkat, uangnya tidak bisa balik. Entah bagaimana ceritanya, tapi Allahu Akbar, Allah Maha Baik, diberangkatlah di tahun berikutnya, tapi dengan beda travel yang lain. Nah, pertanyaannya Mak Len, ini travel nakal yang kita kategorikan red flag, ini ciri-cirinya bagaimana sih Mak? Jadi apa yang harus para calon jamaah ketahui, bagaimana bisa memahami, oh ini lo tanda-tandanya red flag, oh ini lo indikasi akan menipu jamaah. Terus seandainya sudah misalnya katakanlah naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Jika seandainya sampai kejadian sudah ditipu, bagaimana bisa mengklaim haknya itu, terutama buat para calon tamu Allah yang membawa keluarga ya, yang ingin membahagiakan orang tua, menghadiahkan orang tua atau membahagiakan keluarga-keluarganya. Ini bagaimana nih Mak? Mungkin Mak Len sudah belasan tahun paham akan seluk-beluk dengan dunia travel umroh ini, bisa memberikan insight nih Mak nih dan berbagi pengalaman supaya tidak terhindar menjadi korban berikutnya. Silakan Mak. Baik Bang Sam, terima kasih atas pertanyaannya. Ngobrol-ngobrol soal red flag ya, ini kan konotasi yang sekarang ini. Betul. Ya. Nah, kalau kita ngobrolin soal travel nakal, kita nggak akan pernah bisa tahu, Bang Sam. Gitu ya. Travel ini nakal, travel ini nipu tuh nggak akan pernah bisa tahu. Dari awal kita nggak bisa tahu ya. Bisa tahu. Tapi setidaknya ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu pun juga kalau kita kategorikan dari aturan pemerintah ya, ciri-ciri travel yang di warning sama pemerintah kan memang jamaah itu harus daftar sesuai dengan travel yang berlegalitas Kemenak. Betul. Ya kan? Yang punya izin PPIU seperti itu. Akan tetapi ya, nah kita ketahui pengalaman-pengalaman yang terakhir kemarin ya, yang kita tahu yang sebelum Covid maupun setahun 2000 berapa sih yang meledak, beberapa travel A, B, C yang meledak ya kan, yang mengecewakan seluruh jamaah seluruh Indonesia. Apakah kita bisa paham bahwa mereka itu dikategorikan travel nakal? Nggak bisa Bang Sam.
nggak bisa. Karena pada akhirnya mereka pun juga berlegalitas, ya kan? Berlegalitas karena bingung jadinya. Kalau saya lihat di sini sebenarnya bukan masalah travel itu punya niat nakal, nggak ada. Semua travel kadang awal mulanya dia membangun satu perusahaan itu karena membangun satu perusahaan banyak agent yang bisa membangun satu perusahaan karena tadi sakit hati, ya kan? Sakit hati akhirnya membangun perusahaan, ya kan? Terus ada juga travel yang membangun perusahaan karena memang dia pengen menjadi asbab jamaah-jamaah untuk keberangkatan ke Baitullah, ya kan? Nah, banyak hal sih yang saya ketahuin asbab-asbab mereka itu untuk membangun sebuah travel. Tapi kalau kita nyari bagaimana sih kita mencirikan travel nakal, sampai saat ini saya belum Susah bisa ini menjustifikasi ya. Yang jelas ya kan, kita itu nggak bisa menilai track record orang itu dari media sosial juga nggak bisa. Ya, itu ya tidak kan? bisa dijadikan barometer Nggak bisa jadi ya. barometer, nggak bisa. Terus maaf kata, sekarang get kontak yang sudah terjadi yang memang ada itu dijadikan satu barometer juga nggak jaminan. Nggak jaminan juga. Ya, nggak jaminan. Jadi apa yang membuat travel itu berkompeten, ya kan? Apa yang membuat travel itu tuh bisa terus bereksis, ya kan? Kita lihat personal orangnya saja, Bang Sam. Ya kan? Ketika personal orangnya itu bisa menjalankan satu misi menjadi pesyiar Baitullah sampai bertahun-tahun, artinya dia tidak menyerah dan bisa beradaptasi. Selanjutnya dia terus menjadi seorang yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat travel, ya bisa aja kalau kita nakal ya, kalau ada travel nakal, di hari ini travelnya down, besok dia bikin lagi travel. Sekarang apalagi sekarang maaf kata mati ya. Satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000. Ternak travel juga ada, ya kan? Kan nggak lucu Bang Sam. Betul. Jadi kalau kata saya sih ya, kita nggak bisa mempunyai satu barometer. Oh ini travel nakal. Oh ini travel tidak nakal. Oh ini travel tidak berizin tapi dia bisa dikategorikan nakal. Oh ini travel PPIU. Oh dia memang travel yang sudah berizin. Kan yang digaungkan sama maaf regulatornya kita, yang digaungkan adalah 5 pasti, ya kan? 5 pasti legalitasnya, pasti keberangkatannya, pasti ininya. Akan tetapi pasti jaminan untuk benar-benar terbang kan kita nggak paham. Karena memang hal yang menggiurkan itu ketika sudah punya legalitas ya mengrekrutmen jamaah, ya kan? Nah sementara rata-rata yang sudah berlegalitas itu yang mungkin kata saya mereka bukan bisa dikategorikan travel nakal, tapi travel yang maaf kata salah manajemen keuangan, salah membuat HPP penjualan, ya, salah membuat harga jual, yang akhirnya itu dia tidak tahu bahwa kita itu berhadapan dengan negara Saudi, negara Saudi yang mana regulasinya itu tadi saya bilang bisa berubah semau-maunya mereka. Hari ini tahu, besok tempe, ya kan? Nah suka-suka hati yang kita nggak tahu juga, kita itu berhadapan dengan post major, ya kan? Nah hal-hal inilah yang secara tidak langsung akhirnya menggerus perusahaan itu sendiri, kebingungan yang banyak terjadi tidak berangkatnya jamaah. Nah itulah makanya terlantarnya jamaah ya jangan tergiur harga murah, ya. Simpel kok sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa harga itu masuk akal. Jadi kalau saran saya, jamaah itu harus lebih penting memikirkan harga masuk akal. Harga masuk akal itu kita bisa cek kok, toh semua orang kan sudah punya HP. Simpelnya saja, kalau kita tidak tahu harga tiket yang dibuat sama seorang yang dibuat oleh travel, kita kan bisa cek di marketplace, ya kan? Marketplace kan udah banyak sekarang, bisa cek tiket di marketplace kita bisa menghitung sendiri dan ya. Marketplace B, ya kan? Kita bisa lihat, ketik aja
Misalkan keberangkatan tiket pesawat PP Jeddah Mekah atau Jeddah Jakarta Madinah Jeddah. atau Jakarta Jeddah. Nah, kalau di situnya saja angkanya sudah 15 juta ya. 15 juta nih misal nih. Harga tiket FIT. Tiba-tiba ada travel yang menjual dengan harga maaf nih, misal nih 19 juta. Ya kan? Sementara pisah kita tahu harganya berapa. Betul. Terus dia mau bayar hotelnya pakai apa, Bang Sam? Ya Belum kan? perintilan-perintilan lain ya seperti makan, transportasi betul. dan lain-lain. Jadi akhirnya terjadilah sistem subsidi tutup lubang gali lubang, ya kan? Oke. Nah, keberangkatan besok karena Ditutupi dia oleh- menjual dengan harga yang murah, karena menjual dengan harga yang murah, terus dia pakai part atau pakai batch 1 keberangkatan Iya, 45 pack, akhirnya ditutup dari uang jamaah Gali selanjutnya. lubang tutup lubang. Iya, mungkin dalam 1 tahun, dalam beberapa bulan dia Iya. masih selamat. Tapi Tapi setelah lambat itu, laun bom meledak. Jamaah yang paling akhir itu lah yang belakang-belakangan itu akan jadi Yang korban. longsor, makanya pentingnya jamaah itu ya tidak melihat harganya ya, karena murah tergiur. Inilah budayanya kita nih. Betul Maunya sekali. Saya murah tapi setuju. fasilitasnya wah. Saya setuju. Sementara kalau mau wah ya fasilitasnya Betul. bayarnya Ada juga harga yang harus Betul, dibayar. Bang Sam, ada harga ada rupa dong. Betul ya dong, kan? ada harga yang harus dibayar. Nah, akhirnya menyalahkan travel. Akhirnya momoknya berkembang, ya kan, nggak mau berangkat dengan travel, nggak mau Iya. berangkat dengan travel. Akhirnya jeleklah travel. Nama-nama Padahal travel. tidak semua travel seperti itu Betul. kok, ya kan, tidak semua travel, banyak. Sahabat-sahabat saya yang punya travel juga, yang amanah, yang luar biasa juga banyak. Walaupun mereka itu tidak beredar di muka media sosial ya. Walaupun mereka itu adalah owner travel yang jadul, yang tidak yang tidak mengenalkan travelnya itu ke media Dunia sosial. sosial. Tapi mereka eksis terus sampai saat ini, sampai belasan tahun Mereka juga. gerilya bawah tanah ya dengan Dari cara ini, langsung ya. Iya, seperti Door itu. to door. Jadi walaupun mereka itu tidak banyak jamaahnya, tapi setiap bulannya mereka amanah. Nah, ini yang harus dicari. Eksistensinya travel, ya kan? Eksistensinya seorang business owner, ya kan? Komitmennya dia, track recordnya dia, berapa lama dia di dunia haji dan umroh, ya kan? Bagaimana atau kita bisa melihat bahwa apakah orang ini ditanyain sama ini pernahkah menipu jamaah? Iya. Jadi kalau kita lihat mana travel nakal, saya nggak bisa bilang mana travel nakal, karena yang nakal itu adalah personal dan oknum, Iya. ya, bukan travelnya. Bukan travelnya. Ya, travelnya Bahkan nggak ada salah. oknum dari travel itu yang mengakibatkan membawa nama buruk bagi si travel sendiri, dan karena itu tadi kerugian. ya budayanya travel ya keren-kerenan Oke. banyak-banyakin jamaah agar yang banyak itu yang dipilih sama masyarakat, ya kan, tapi kan belum tentu juga. Mereka ya kan? mereka memprioritaskan quantity. Akhirnya jualnya Tapi harga, kualitasnya tidak ada, kualitinya ya, tidak ada. Oke. pelayanannya kurang. Tapi ya, nah, hal-hal seperti ini tuh jamaah sudah harus pintar ya, sudah Betul. harus cerdas, Betul. sudah harus bisa. Kita kalau mau berangkat lebih baik kita beli mahal, kalau uangnya belum ada nabung lagi, Bersabar sementara, ya. bersabar sedikit daripada kita kejebak Bang Sam. Sia-sia, nggak berangkat, Sia-sia, nggak uang hilang, marah-marah, stres yang ada. stres, ya kan, akhirnya menyalahkan satu sama lain. Betul. Padahal kalau kata saya, jamaah juga salah. Kenapa dia memilih harga yang tidak masuk akal? Ya, Betul, harga betul. yang tidak masuk akal, Bang Sam. Pisah, kita tahu starting harga pisah 2.200.000 sampai setinggi-tingginya, apalagi Betul. sekarang udah bertambah dengan Iya, sistem dengan regulasi terbaru. yang tidak main-main Saudi Betul. sekarang ya. Harus Seperti booking hotel langsung. Harus booking hotel dan lain sebagainya. Tidak bisa booking hotel, Nggak tidak terdaftar, bisa, nggak akan terbit visa. Nggak bisa. Luar biasa. Para calon tamu yang berbahagia, ini benar-benar menjadi peringatan keras buat kita semua, tidak hanya dari sisi para pebisnis travel umroh, tetapi juga dari kita semua sebagai calon tamu Allah. Ingat, harga murah tidak bisa menjamin yang diharapkan. Justru harga murah itu adalah salah satu pertanda yang harus kita pelajari baik-baik. Kalau saya boleh meminjam istilah kerennya, menggunakan due diligence.
yakni mencoba memetakan, mencari tahu apakah travel ini pernah bermasalah atau tidak. Kita harus tahu testimoninya bagaimana, kita harus dengar dengan orang atau jamaah yang sudah pernah berangkat dengan travel tersebut. Jadi sebenarnya bukan hanya karena travel, tapi kita juga perlu mengetahui bahwa travel tersebut memang tidak pernah bermasalah. Jadi para calon tamu Allah yang berbahagia, jangan sampai menjadi lagi korban berikutnya karena keserakahan atau ketidakmengertian atau ketidakpahaman sistem-sistem yang digerakkan oleh para pelaku oknum travel sehingga merugikan seluruh jamaah seperti yang Mak Len tadi ceritakan. Mak, apakah jadwal keberangkatan yang ditunda, Mak, itu bisa menjadi salah satu faktor indikator berbahaya bagi para calon jamaah? Bagaimana menurut Mas sendiri? Maksudnya tertunda bagaimana? Jadwal keberangkatan misalnya, kita berangkat Senin depan nih, ternyata begitu sudah mendekati waktunya, katakanlah hari Sabtu ya 2 hari sebelumnya, tiba-tiba berubah lagi. Oh, harusnya berangkat, kita mundur lagi berangkatnya Jumat depan. Apakah itu sebagai pertanda, Mak, bahwa ini travel ini wajib kita harus berhati-hati? Itu bisa jadi ya Bang Sam. Jadi gini. Indikatornya ya, indikator teman-teman semua ya, calon tamu Allah ya. Kalau misalnya perihal maskapai yang ditunda, sebenarnya kita bisa kok ngecek ya. Ngecek langsung ya ke maskapainya. Kalau misalnya kita itu sudah, kalau misalkan travel itu sudah membooking pesawat pada saat mereka mereka mendaftar atau misalkan travelnya itu memberikan kode VNR ya. Kode VNR, kode booking pesawat, kode booking tiket pesawat. Nah, kode booking pesawat itu bisa dicek kok, ada apa tidaknya, seperti itu. Jadi kalau saya lebih sangat seneng terbuka kepada jamaah, ya kan. Maka dari itu, kalau saya itu selalu bilang bayar tiket pesawat aja dulu, ya kan. Nanti selanjutnya tuh nanti bayarnya. Iya, masih bisa bertahap ya. Jadi kalau misalnya ada yang di cancel, terus di cancel lagi, ya jamaah harus jeli minta booking tiketnya. Ya, VN kode bookingnya VNR kodenya ya, kan? Kenapa ditunda, alasannya ya kan? Alasannya apa? Kalau misalkan sebuah travel itu tidak bisa, belum bisa memberikan kepastian tanggal ketika misal nih salah satu case, ada sebuah travel itu membuka paket umroh bulan biasanya kan. Kami berangkat setiap awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan. Nah, artinya ya kan sebuah travel itu tuh akan melihat bahwa di awal bulan itu kan artinya kan di antara tanggal 1 sampai tanggal 6 ya. Nah, kalau misalnya di pertengahan tuh misalkan di tanggal 15 sampai tanggal 20 lah ya. Nah, di akhir itu misalkan tanggal 25 sampai tanggal akhir. Nah, ketika sudah ada pendaftaran, walaupun itu cuma 10 tiket grup itu kan 10 ya Bang 10 ya. Nah, kalau misalnya di antara tanggal 1 sampai tanggal itu tidak ada informasi, nah perlu ditanyakan kembali kepada travelnya, ya kan, kayak gitu. Jadi bagi travel yang ada case dia tidak bisa booking dulu, takut nanti kena materialisasi. Sekarang kan gini, travel itu dilema Bang. Dilemanya gini. Kalau misalkan dia ngeblocking tiket, ya tiba-tiba jemaahnya nggak ada, otomatis uang blockingannya itu hangus, betul. Ya kan? Nah, artinya bagi mereka travel yang memang ya menggunakan plan B itu artinya blockingan tiket yang tidak digunakan oleh travel lain itu kan keluar tuh. Betul. Kalau kita nyebutnya rontokan tiket. Nah, bagi travel yang jamaahnya cuma sedikit, nah rontokan tiket itu insya Allah itu akan dapet Bang. Ya, tapi pesawatnya juga random. Maka dari itu kalau misalnya di flyernya itu ditulis maskapai sama seluruh maskapai, saya bilang sih kepada jamaah ya, atau teman-teman yang ada menemukan travel seperti ini ya masih alhamdulillah Bang, kayak begitu. Jadi kita masih diterbangkan dengan standar pesawat internasional, ya kan. Betul. Kita kan paham kan pesawat internasional kan udah bisa kita cek di YouTube, bisa cek di mana-mana, bisa kita. Sekarang kalau udah digitalisasi gampang untuk mengakses seperti itu. Jadi kalau misalnya penundaan itu seling penundaan, nah itu memang tanda tanya ya, tanda tanya memang di travelnya. Jadi kalau travel yang memang dia itu mau ngeberangkatin jamaah, ya otomatis
dia itu tidak akan memberikan penundaan segitu banyaknya, ya kan? Dan alasan penundaan dengan alasan penundaan tuh kan yang harus sangat masuk akal juga. Sangat masuk akal, kecuali kalau force major. Ya, itu beda cerita ya. Gempa bumi, ya kan, betul. atau apa, ya kan? Itu hal yang berbeda, karena juga di klausul kontrak juga masih ada. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia belum blocking tiket, sementara uang jamaahnya itu sudah di DP sama dia berbulan-bulan, itu sangat dicurigai memang. Wajib kita curigai ya. Dan wajib kita cari tahu kenapa sampai seperti itu. Betul Bang Sam. Betul. Jadi ya begitu para calon tamu Allah, jika para calon tamu Allah sudah mendaftar, kemudian sudah mendapatkan tiket pesawat dan mendapatkan jadwal, mendekati tanggal keberangkatan pesawat, berangkat pesawat dari bandara Jakarta atau Surabaya atau bandara lain yang ada di Indonesia, jika memang travel tersebut menunda, apapun alasannya, para calon tamu Allah itu bisa langsung cek dengan maskapainya dengan menyebutkan PNR code. PNR code itu adalah kode booking penerbangan yang terdiri dari 6 huruf atau angka gabungan. Jadi bisa dicek langsung ke maskapainya baik melalui telepon atau email. Saran saya lebih baik cek lewat telepon karena biar bisa mendapatkan jawaban yang lebih valid. Atau jika melewat email itu bisa dijadikan bukti sehingga oknum travel nakal ini tidak bisa kita kasih kesempatan untuk bergerak lebih jauh lagi menjadikan para calon tamu Allah sebagai korban. Nah, balik lagi ke Malen. Saya tertarik dengan harga terlalu murah. Seperti tadi Mak Len jelaskan, ini apa ya jadi dasarnya tuh orang-orang Indonesia kok suka yang murah tapi mau yang fasilitas yang mahal. Tapi secara sadar mereka menyadari bahwa dengan harga murah itu mereka beresiko. Apalagi berharap dengan fasilitas yang wah yang tidak sesuai harga. Nah, kalau saya pelajari banyak yang jadi korban, sebagian dari korban itu adalah gara-gara harga tiket terlalu murah, harga paket terlalu murah. Mereka sudah bermimpi di awang-awang, seolah-olah bermimpi akan masuk surga, tetapi ternyata tidak jadi berangkat. Nah, dari aturan pemerintah kita sendiri sebagai pihak regulator, ada nggak sih batasan berapa nilai termurah yang dijual? Contoh, katakanlah dari regulator kita, pemerintah kita menetapkan misalnya contoh angka 25 juta, kemudian ada yang 22 juta. Dari situ sudah tidak masuk akal, Mak? Sudah ada. Bisa dijelaskan dari sudah regulator? Menetapkan di salah satu pasal ya. Nah, di salah satu pasal nanti coba kita share pasalnya, ya kan? Ada pasalnya untuk harga paket B2B itu minimnya 23 juta. 23 juta. Okay. Kalau misalnya untuk harga paket yang standar itu 25 juta Bang Sam. Jadi kalau di bawah itu harusnya masyarakat kita ini sudah harusnya udah warning. Udah nggak perlu dilihat lagi deh ya istilahnya. Nah, mendingan cari yang lebih masuk akal gitu dan lebih berasa aman. Walaupun seorang travel itu akan menjelaskan berbagai macam bahwa kami menggunakan ini subsidi kayaknya subsidi inilah kan banyak tuh kadang ada tuh dulu banget ya, saya pernah dengar tuh salah satu komunitas ya, saya nggak usah sebutkan namanya, komunitas A gitu, kok bisa sih harga 18.500.000 bintang 5, aku gituin kan ya. Bintang 5 kan kita tahu harga Pullman Zamzam misalnya, harga Movenpick dan lain sebagainya. Oh iya, karena kita disubsidi oleh Bang Arazi katanya. Wah, baik banget ya Bang Arazi ya, saya juga mau dong disubsidi. Bener. Oh, harus orang yang punya company di sana dan lain sebagainya. Oke. Tapi akhirnya Bang Sam, usut punya usut, mereka bom meledak. Bom meledak dan sampai saat ini ya masih berusaha untuk ikhtikat baik ya, mencicil dan mengembalikan uang jemaah. Tapi saya senangnya dengan mereka itu memang sangat luar biasa bertanggung jawabnya, ya kan, menghadapi persoalan yang memang pelik sebenarnya. Tapi itulah tadi saya bilang kepada masyarakat, tolong jangan minta murah, tapi carilah harga masuk akal. Iya. Harga masuk akal itu dalam arti kita punya akal, ya, kita punya akal untuk mencari tahu ini harga bener, HPP-nya bener apa enggak? Apa kita besok korek-korek nih HPP nih? Kayaknya perlu nih korek-korek HPP nih, Bang. Nah, korek-korek HPP starting misalnya kalau kita mau pakai
pakai direct flight harganya berapa sih, ya kan? Terus kita mau pakai pesawat transit berapa sih? Nah, pesawat tiket FIT berapa sih? Tiket grup berapa sih? Nah, ini perbedaan harga dengan tiket grup dengan tiket FIT pun ada, Bang. Apalagi Bang Syam paham juga ya tiket-tiket promo, ya kan? Yang memang suka berseliweran, ya kan? Di market di itulah di aplikasi lah dan lain sebagainya. Jadi harga ini sangat banyak sebenarnya ya, variatif banget. Tapi ingat, kalau di travel tidak ada harga variatif promo-promoan, ya kan? Karena kenapa yang digunakan oleh travel itu kebanyakan tiket grup yang sudah plan, betul, gitu. Fix, tidak bisa dirubah. Kalaupun bisa dirubah, itu juga butuh perjuangan yang luar biasa. Jatuh-jatuhnya tadi kita pinjam istilah Malen, rontokan ya, Maya. Iya, rontokan. Jadi para calon tamu Allah harus bisa memilah dengan akal sehat kita, karena Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk mencerna apakah ini masuk akal atau enggak. Jika itu tidak masuk akal, buat apa kita pertahankan? Karena kembali lagi, seperti yang Malen bilang, jenis-jenis pembelian tiket pesawat itu berbeda-beda, mulai dari tiket grup, blocking seat, FIT atau promo-promo yang berseliweran di sosial media atau marketplace. Itu menunjukkan, memberikan indikasi bahwa sesungguhnya harga itu variatif. Tapi kembali lagi seperti yang Malen tadi jelaskan adalah bahwa regulator kita sudah menentukan angka 23 juta untuk tahun ini ya, Mak ya? Enggak, sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, tahun ini sekarang bakal naik. Oke, sebagai contoh, tahun-tahun sebelumnya adalah 23 juta yang ditetapkan minimal ya, Mak ya? Yang termurah ya dari regulator kita. Ya, kita coba kalau kita tarik inflasi beberapa tahun sebelumnya ke saat ini, ya mungkin kita bicara rata-rata lah ya, antara 23 sampai 24 juta. Artinya, jika ada yang menawarkan harga paket di bawah 23 juta, para tamu Allah itu wajib mencari tahu apakah ini valid, mulai dari pribadi orangnya, atau ownernya, atau salesnya, atau agentnya, dan perusahaannya. Tapi saran kami pribadi, jangan pernah sedikit pun melirik harga di bawah harga yang sudah ditentukan pihak regulator, yakni pemerintah Indonesia. Daripada nanti kita hanya mencari hemat 1 juta, 2 juta, malah bisa hilang sampai puluhan juta. Dan saya rasa semua orang yang waras pun tidak akan mau menerima hal seperti itu. Disitulah kita dituntut, karena kita diberikan akal oleh Allah, kita dituntut untuk berpikir lebih bersih, lebih jernih, lebih cerdas, sehingga bisa menentukan travel mana yang akan menjadi pilihan para calon tamu Allah untuk bisa dilayani di Baitullah, di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baik, Mak, ini bicara masalah, saya mau cukup tertarik tadi dengan Mak Len bilang itu masalah HPP. Seperti kita tahu, Mak Len ini bisa dibilang adalah orang yang aktif. Kalau saya tidak boleh bilang aktivis ya. Jadi memang ini cukup berpengaruh, dominan, dan begitu kuat networkingnya. Saya mau memberikan informasi buat para calon-calon travel umroh, owner travel umroh atau agent-agent. Insya Allah Mak Len akan membuka kelas baik offline, dan ada kemungkinan juga insya Allah akan dibuatkan secara online kelas-kelas khusus tentang dunia umroh, termasuk di dalamnya adalah bagaimana teknik marketing atau sales yang termasuk HPP itu di dalamnya, Mak ya. Jadi para calon tamu Allah, para calon pesyiar Baitullah, nggak usah khawatir, pantau di sosial media Melek Umroh di bawah sini supaya nanti bisa mendapatkan info terupdate sehingga bisa mengikuti kelas yang diadakan oleh Mak Len. Insya Allah akan ada beberapa kelas yang akan membahas dari A sampai Z, dari kulit luar sampai ke dalam tulang sumsum, akan dibahas semua khusus untuk para calon pesyiar Baitullah dan para calon jamaah Allah Ta'ala di Haramain. Mak, saya bertanya lagi nih, Mak nih, masalah legalitas tadi kan tidak bisa menjadikan jaminan ya, Mak ya. Betul. Tapi setidaknya itu bisa dijadikan filter utama ya, Mak ya. Filter utama. Mengecek PPIU ya. Iya. Jika nih, Mak, ini kan ada beberapa agent yang memang kerjanya secara mandiri nih ya. Ada yang menggunakan perusahaannya BPW mungkin, atau menggunakan sebagai pribadi. Mereka tuh misalnya saya sebagai agent nih pribadi untuk agent Melek Umroh. Begitu saya mendapatkan prospek, saya ingin menjelaskan bahwa travel yang akan membawa para jamaah itu adalah travel valid, punya PPIU.
saya sebagai agent berhak nggak Mak menggunakan nomor PPU Mak untuk menginfokan ke mereka supaya mereka bisa ngecek? Dan Mak juga memberikan saya surat bahwa saya memang sebagai agen resminya Mak Len di Melek Umroh. Ini bagaimana Mak prosedurnya Mak? Baik Bang Sam. Jadi memang poin pertama ya, ketika masyarakat pengen mendaftar umroh di travel itu ya harus pengecekan yang namanya PPIU ya. Legalitas ya. Legalitas ya. Nah, PPIU itu kan bisa di-track juga ya di webnya Kemenak. Betul. Ya, seperti itu. Jadi di situ juga akan diperlihatkan, misalkan kalau misalnya jamaah travel itu sudah menjalankan akreditasinya juga sudah bisa diperlihatkan, dan di situ kan juga ada catatan apakah ada catatan merah atau catatan hitam, ya kan? Di situ juga kan, nah itu salah satu poin pertama. Nah kedua, ya kan kita lihat personal daripada bisnis ownernya, ya kan, atau direkturnya atau orang yang menjalankan seperti itu. Terus satu lagi, ya kan, kita lihat, ya kan, office online-nya. Jadi sekarang tuh nggak cuma office offline ya, Bang Sam. Online office juga online. ya. Office online itu salah satu hal yang harus kita menjadi barometer kita juga untuk melihat bahwa mereka itu selalu update, ya kan, selalu memberikan satu informasi yang baik, ya kan, dan lain sebagainya. Office online-nya juga jalan. Nah, karena saya tuh pernah Bang Sam yang seperti itu, Mbak boleh lihat media sosialnya nggak? Ya, jadi saya kalau saya pribadi saya kasih tahu perlihatkan media sosial pribadi saya. Jadi mereka akan paham bahwa saya ini beneran orang atau robot, seperti itu ya kan. Nah jadi seperti itu Bang Sam. Selanjutnya tadi yang Bang Sam bilang apa? Oke. Baik, jadi kalau misalnya di kami ya, ketika kami meng-hire agent-agent atau marketing untuk menjadi untuk penawaran kami, otomatis ya mereka punya hak. Pertama, ya kan, mereka harus membuat dulu surat kerjasama kepada kami, ya kan, untuk ditunjuk menjadi marketing atau agennya daripada perusahaan kami, ya kan, agen resmi. Jadi kalau misalkan dia nggak resmi juga sebenarnya kami nggak mau, ya kan, seperti itu. Jadi nanti dia boleh memberikan nomor PPIU, nomor SK-nya, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi transparan semuanya, ya kan. Nah terus nanti agen-agen kami itu insya Allah nanti Bang Sam ya di Inspirator Pesiar Betula itu nanti akan tercantum, ya kan, di webnya Inspirator Pesiar Betula. Nanti ada daftar agen resminya, agen resminya. Jadi teman-teman tuh masyarakat ya, calon-calon tamu Allah itu bisa melihat, oh ini resmi, berarti dia bisa mendaftar di situ. Nah akan tetapi kami pun juga tidak menutup akses ya untuk masyarakat atau teman-teman yang belum jadi agen resmi, tapi mereka kepengen mensiarkan paketan umroh kami. Nah cuman yang jadi agen resmi dengan yang tidak resmi itu ada perbedaan profit fee-nya Bang Sam, kayak gitu. Jadi mereka itu ada perbedaan ya. Ya kalau misalnya mereka resmi kan berarti mereka sudah berkomitmen. Tapi kalau belum resmi ya artinya kami memberikan rasa terima kasih karena mereferensikan jamaah, dan kami akan mengarahkan ke mereka untuk menjadi agen resmi. Nah, agen resmi di kami kan gak hanya berupa PPIU Bang Sam, tapi kami akan memberikan banyak cara supaya mereka bisa closing. Ya kan, dari sisi pelatihan, terus nanti kalau misalnya kami punya agent yang ada di Bogor, terus jamaah yang di Bogor juga akan kami arahkan ke situ. Jadi kami itu nggak ngebantu, kami berusaha melakukan ini supaya mereka juga terbantu dengan adanya office online. Jadi nanti mereka nggak daftar ke pusat, tapi orang melalui masyarakat itu regional wilayahnya. Nah seperti, jadi kita saling tolong menolong dalam soal pengrekrutmenan jamaah kayak begitu. Tanpa agent apalah kami, itu aja. Tanpa calon-calon tamu Allah kami nggak akan bisa berdiri seperti ini. Jadi saya sangat berterima kasih ya kepada agent-agent yang sudah pernah menjadi bekerja sama dengan kami ya. Kalaupun misalnya kemarin-kemarin banyak kurang ya mohon maaf ya, karena kami pun setiap tahun terus berlatih, terus belajar untuk berinovasi untuk terus memperbaiki Bang. Ya kan, kami
kami nggak bisa kami bilang kami sempurna karena banyak di sana tuh travel yang luar biasa ya, bagus dan besar-besarnya seperti itu. Begitu Bang Sam. Baik para calon tamu Allah, begitulah penjelasan dari Mbak Alen. Saya cukup tekankan, saya ingin tekankan satu hal. Jika para calon tamu Allah sudah mulai didekati oleh para agen-agen travel umroh, semua punya hak untuk menanyakan kepada agen tersebut. Minta nomor PPIU-nya dan SK-nya serta cross-check langsung dengan nama perusahaan yang sebagai pelaksana PPIU-nya tersebut. Itu adalah filter pertama untuk menghindari hal-hal yang kelak akan merugikan para calon tamu Allah di masa depan. Hal itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bahwa dari sisi Malen sendiri sebagai pebisnis owner travel di Melek Umroh, inspirator pesiar Baitullah, masih tidak menutup pintu, tidak menutup tangan terhadap para kawan-kawan calon-calon agen yang memang ingin mendedikasikan dirinya, ingin membantu, ingin menjadi pesiar di Baitullah. Silakan hubungi sosial media kami yang tercantum di layar ini, dan juga bisa langsung WhatsApp yang juga sudah dipersiapkan juga. Jadi insya Allah Ma'alen juga sudah mengatakan bahwa apalah Melek Umroh kalau tanpa agent dan tanpa calon tamu Allah. Jadi semuanya harus berkesinambungan, mempunyai hubungan yang erat dan simbiosis mutualisme, sehingga cita-cita yang mulia insya Allah terwujud, yakni meningkatkan amal ibadah dan membantu para calon-calon tamu Allah untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci. Bicara tentang ibadah di Tanah Suci, Mak Len, saya dengar ini Mak Len itu sudah mempunyai salah satu program yang di bulan Agustus insya Allah sudah akan launching ya Mak ya. Terutama satu program khusus yang menurut hemat saya pribadi belum ada ya di travel-travel lain, karena ini sebuah inovasi yang tadi Mak Len katakan, setiap tahun berimprovisasi, mempunyai inovasi-inovasi baru, dan alhamdulillah tahun ini inovasi terbaru dari Melek Umroh pimpinan Mak Len adalah Umroh Ramah Lansia. Apa itu Umroh Ramah Lansia? Buat para calon tamu Allah, saudara-saudaraku yang ingin memberikan hadiah terbaik bagi kedua orang tua yang masih ada adalah dengan mengumrohkannya. Tapi terkadang kita sebagai manusia aktif dan produktif dalam bekerja atau berbisnis suka tidak bisa mendampingi orang tua dalam menunaikan ibadah umroh. Tapi itu bukan sebuah permasalahan, karena permasalahan tersebut dijawab dengan Mak Len untuk penjelasan tentang apa sih itu paket umroh ramah lansia. Silakan Mak. Baik Bang Sam, terima kasih. Paket umroh ramah lansia adalah satu program paket yang kami kemas untuk memfasilitasi para orang tua dan memfasilitasi para teman-teman masyarakat yang mempunyai orang tua atau anak-anak yang mana mereka itu tingkat kekhawatirannya tinggi ketika mereka melepas atau memberikan amanah kepada satu travel untuk ngeberangkatin jamaah, dan kami memfasilitasi kepada anak-anak yang memang berkecukupan keuangannya, hanya ngeberangkatin bapaknya sendiri atau ibunya sendiri atau kedua orang tuanya sendiri. Maka dari itu kami mempunyai program ya yang bisa mengakomodir jamaah-jamaah lansia yang di atas 65 tahun ke atas ya, baik itu berkebutuhan khusus, baik itu demensia, baik itu disleksia ya, atau jamaah yang memang pakai kursi roda, atau jamaah yang memang dia itu pengen ke Baitullah tapi hanya cukup untuk orang tuanya saja biayanya. Kami mengemas program ini dengan sebaik mungkin, yang mana program ini kami kemas ya dengan totalitas pendampingan jamaah, full ibadah, full dokumentasi, full juga untuk ngobrol sama anak-anak di Indonesia ya, dan full makanan yang memang disesuaikan untuk jamaah lansia, seperti itu Bang Sam ya. Oke. Baik, jadi para calon tamu Allah, jika memang para calon tamu Allah sudah mempunyai niat, mempunyai azam yang keras untuk memberikan hadiah terbaik bagi kedua orang tuanya, apakah itu ayah atau bundanya,
tetapi kekhawatirannya adalah tidak memiliki waktu yang cukup karena alasan berbisnis dan atau mungkin alasan bekerja tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah tidak perlu khawatir karena semua yang sudah disiapkan program dan paketan umroh ramah lansia dari Melek Umroh adalah mulai dari pendampingan saat beribadah di kedua masjid suci, kemudian juga pendampingan untuk segala macam bentuk dokumentasi yang dibutuhkan. Bahkan jika anak-anaknya kangen untuk berkomunikasi atau video call, insya Allah pendamping itu akan tetap mendampingi sehingga anak dan orang tua tetap terhubung, tetap terkoneksi walaupun berbeda negara. Dan juga yang tidak kalah penting adalah masalah makanan yang mungkin punya penyakit bawaan itu dari tim Melek Umroh sudah juga menyiapkan dokter di sana untuk memfasilitasi kemudahan-kemudahan, terutama asupan gizi, suplemen yang dibutuhkan oleh orang tua sehingga ibadah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi tidak terganggu. Begitu ya Malen ya? Betul sekali Bang. Baik, jadi sekali lagi saya ingatkan silakan menghubungi nomor telepon yang ada di sini untuk nomor WhatsApp ya, bisa menghubungi langsung tim Melek Umroh. Insya Allah dalam 24 jam, 1x24 jam akan menjawab dengan fast response sehingga pertanyaan-pertanyaan para calon tamu Allah bisa langsung terjawab semuanya. Baik, Malen, saya kira sudah cukup jelas apa yang Malen jelaskan terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan saya dan juga mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari para calon tamu Allah karena ini hal yang vital dan krusial ya. Jika tidak bisa memilih, tidak bisa lebih cerdas, akan menjadi korban. Insya Allah siapapun yang menyaksikan ini tidak akan menjadi korban karena Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar, dan maha berkuasa atas segalanya. Insya Allah podcast ini dijadikan sabab untuk memberikan edukasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan menambah wawasan sehingga apa yang direncanakan untuk melakukan ibadah umroh dikabulkan oleh Allah, dijabah oleh Allah, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang belum punya niat ataupun azam untuk melakukan ibadah umroh, insya Allah pada tahun ini Allah berangkatkan, Allah mampukan, Allah panggil untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Baik Mak, sebelum saya tutup, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang wow, yang saya juga sebenarnya cukup kaget ya dengan beberapa uraian-uraian Malen, tapi ini akan menjadi bahan wawasan, pegangan, dan ilmu tambahan buat para calon tamu Allah. Saya ingin mengingatkan, setelah episode ini akan ada episode yang lebih wah lagi, karena ini menjadi sebuah ketertarikan, ada pro dan kontra, tapi kita tidak akan menyinggung masalah pro dan kontranya. Di tema berikutnya, episode berikutnya, kami akan mengedepankan bagaimana jalan tengahnya untuk melakukan umroh secara mandiri. Terima kasih atas bantuan, atas perhatian para calon tamu Allah semua. Insya Allah apa yang kita niatkan, kita hajatkan, kita azamkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.